Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di Dewa Talk High Quality Trusted and Free Webinar in Indonesia Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Kenalin, nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada siang ini, jadi materi webinar hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing, spesifik mengenai Google Ads Master Class, Business with Google Ads. Nah, untuk webinar pada siang ini, kita sudah mengundang salah satu VP partner kita, yaitu Mas Fahmi Ritonga, founder dari Lopak Kopi Digital, salah satu, tadi aku bilang VP partner dari Dewa Web, jadi mungkin nanti kalian bisa kenal nih sama Lopak Kopi itu siapa sih, dan apa sih pelayanan disediakan oleh Lopak Kopi, dan juga mengenai Google Ads ini juga tentunya. Nah, mungkin Mas Fahmi boleh nyalain kamera dan menyapa nih teman-teman yang udah hadir pada siang ini. Silakan Mas Fahmi. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di kelas ini, di sharing session kali ini. Kita bilangnya sharing session aja ya. Kalau kita bilang belajar agak berat nih, bebannya di saya nih. Oke, materi kali ini itu kita akan coba bahas tentang Google Ads. Nah, Google Ads ini yang akan kita bahas itu nanti lebih ke, bisa saya bilang fundamental, tapi nggak fundamental banget, karena nanti akan ada beberapa hack yang cukup membantu buat teman-teman yang akan mau beriklan atau mau nanti berkarir jadi digital marketer atau mau bikin bisnisnya mau bertumbuh dan lain-lain, seperti itu ya. Oke. Saya coba next di sini. Oke. Teman-teman, saya itu ketemu banyak orang yang ini ya, yang mau belajar Google Ads misal, atau orang yang baru terjun ke digital marketing atau bisnis yang sebelum mulai digital marketing, selalu tuh pertanyaannya lumayan aneh-aneh gitu ya. Misal seperti ini, Mas, kalau umpamanya saya mau ningkatin bisnis saya lewat online, bagusan Facebook Ads atau Google Ads? Atau bagusan SEO atau Google Ads? Ya kan? Terus keywordnya harus berapa, apa segala macam. Tapi sayangnya adalah banyak yang tidak fokus sama dua hal ini. Kenapa? Pertama saya bilang adalah jangan jadi orang teknikal, jadilah orang marketing. Dan yang kedua, jangan terlalu fokus ke teknikal, fokus ke bisnisnya. Nah, maksudnya ini adalah seperti ini. Misal, kalau kita jadi orang teknikal, nanti saat teman-teman sudah kuasai itu semua dashboard Google Ads dan sudah optimize sana sini, kemudian tapi tetap tidak ada perubahan gitu misal, tapi tetapnya bisnis tidak grow. Akhirnya tuh teman-teman tidak punya solusi lain karena hanya fokus ke technical aspek aja. Padahal kan untuk jadi performance marketing, digital marketing, kita tuh harus menguasai banyak hal gitu. Kita nggak bisa fokus di copy ads, key visual gitu ya, nggak cuma perlu fokus di landing page, kita harus fokus banyak hal gitu. Kita harus fokus belajar juga di produknya, kita harus coba bedah unique selling point-nya apa gitu ya. Kemudian juga yang terlebih penting, ke produknya sendiri kita harus harus apa ya, harus analisa end to end kalau menurut saya. Karena kalau kalian cuma fokus di dashboardnya, nanti teknik dashboardnya udah dikerjain semua tapi nggak gerak juga, nanti teman-teman jadi malah nyalahin platformnya gitu. Padahal platform itu kan dari baik-baik aja gitu ya. Oke. Dan yang kedua juga sama ini, kalau teman-teman itu fokus terlalu banyak ke teknikal, nanti teman-teman tuh jadi lupa aspek lain untuk improvement. Misal setelah lihat nih, ya nih klik iklan saya banyak, impresinya banyak, CTR-nya bagus, kok conversion-nya rendah gitu. Jadi teman-teman nggak bisa analisa lebih dalam lagi karena cuma fokus ke dashboard. Kan bisa banyak hal ya. Kalau namanya iklan teman-teman kliknya udah banyak, impresinya banyak, CTR-nya banyak, tapi konversinya rendah, ya teman-teman harus lihat dari hulu ke hilir gitu. Produknya menjual apa enggak, punya unique selling point yang menarik apa tidak, gitu kan? Landing page-nya kayak gimana, kontennya udah cukup engage belum buat pelanggan seperti itu. Oke? Lanjut. Ini saya skip saja. Tadi udah saya perkenalin ya, mungkin saya review sedikit lagi. Jadi sebelum bangun Lopak Digital, saya sudah bekerja di berbagai industri, mulai dari bisnis yang fokusnya B2B, startup, B2C, dan macam-macam gitu. Jadi
mostly saya sudah melewati berbagai challenge untuk gimana sih implement digital marketing ini untuk bisnis B2B, channel apa sih yang works, gimana sih pendekatannya, bagaimana kalau umpamanya B2C gitu kan, bagaimana kalau umpamanya startup, apa sih challenge-nya dan lain-lain. Jadi, selain itu juga sebelum bangun Lopokopi Digital ini, banyak juga saya mengerjakan project-project freelance yang bantu teman-teman UMKM, seperti itu ya. Oke, ini background sedikit tentang Lopokopi. Lopokopi itu, kayak tadi saya bilang, kami lebih senang dibilang growth marketing agency, karena di kami itu kami percaya kita tuh tidak hanya fokus ke ads gitu. Nah, misal kami akan analisa dari hulu ke hilir semua aspek bisnis teman-teman. Misal kalau umpamanya secara strategi masih kurang strong, kita akan bantuin. Mungkin setelah leads-nya banyak, closing-nya masih rendah, kita juga masih akan bantuin. Kita akan support end-to-end-nya, seperti itu. Oke. Terus ini mungkin review sedikit. Jadi teman-teman sebenarnya ini Google aja udah banyak ya, Google Ads itu apa. Jadi Google Ads ini adalah media periklanan ya, besutan Google. Jadi salah satu yang bikin Google Ads ini bisa jadi, boleh saya bilang market leader gitu ya, karena memang fleksibilitasnya gitu ya. Teman-teman dengan Google Ads bisa menjangkau orang di mana saja, kapan saja, ya kan? Dengan budget yang sangat-sangat affordable seperti itu. Kemudian ini tadi yang saya bilang juga beberapa keuntungan teman-teman menggunakan Google Ads. Yang pertama itu jangkauannya luas. Ya, mungkin kalau teman-teman itu bisnisnya full online, jadi kita tuh bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu. Atau bahkan kalau umpamanya potensinya bisa untuk worldwide, teman-teman juga bisa menjangkau seluruh dunia lah, misalnya gitu ya luasnya. Dan yang kedua, ini penting buat umpamanya teman-teman yang sedang jalankan bisnis atau yang sedang bekerja, terukur. Jadi segala sesuatu itu yang kita kerjakan di marketing utamanya harus terukur. Jadi kita bisa analisa channel mana yang works, campaign mana yang works, dan lain-lain. Ini salah satu keuntungan Google Ads, kita possible melakukan hal tersebut seperti itu. Dan yang ketiga, dia lebih tertarget. Kenapa? Karena di Google Ads ini adalah salah satu channel ads yang lumayan powerful, namanya Google Search. Mungkin teman-teman udah familiar. Nah, ini itu dia triggernya by keyword. Nah, bedanya apa sih sama iklan yang display misalnya, misal kita anggaplah Facebook gitu. Bedanya gini teman-teman. Kalau Facebook itu, ya kita itu targetingnya masih lumayan subjektif kalau menurut saya, karena kita kan misal cuma bisa targeting by demografi gitu ya, atau misal by interest, atau misal by cookies website kita dan lain-lain. Dan itu masih lumayan banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, sementara di Google Search ini dia itu by keyword. Keywordnya itu udah pasti punya purchase intent. Misal kalau kami jasa pembuatan website gitu ya, jasa pembuatan website, orang ketik di Google, kemudian website teman-teman muncul gitu ya, ini kan sudah pasti secara, kalau kita ngomongin leads ya, ini leads-nya kan lebih berkualitas gitu. Kenapa? Karena keyword yang digunakan juga sudah ada by intensnya gitu, jasa pembuatan website, sudah pasti orang ini butuh website. Bedanya kalau ngomongin di Facebook, kita tuh targeting belum tentu orang yang bisa yang ke supply ads kita itu belum tentu saat itu lagi butuh jasa website misal seperti itu. Dan yang keempat, hasilnya instan. Ini sama seperti tadi yang di awal saya bilang, karena biasanya bisnis yang baru mulai go online seringnya itu bingung memilih channel atau seringnya membanding-bandingkan. Bagusan Google Ads atau SEO, bagusan SEO atau Facebook Ads dan lain-lain. Jadi sementara mereka itu kan punya tujuan yang berbeda, punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Misalnya kayak Google Ads ini buat teman-teman yang tujuan jangka pendek ini sangat sangat cocok banget karena salah satu keuntungannya adalah hasilnya instan. Contohnya gini, saat teman-teman pasang iklannya hari ini gitu ya, ada kemungkinan besar hari kedua, hari ketiga teman-teman sudah punya dapat clicks atau bahkan sudah dapat opportunity atau leads atau
tidak menutup kemungkinan juga sudah ada yang closing gitu, tergantung gimana teman-teman prepare campaign-nya gitu ya. Kemudian ini tadi kita bandingin aja dua hal ini karena ini biasanya paradigmanya yang sering saya temukan adalah seperti ini. Kan sama-sama tampil di SERP gitu ya. Iklan Google Ads juga tampil di search engine pencarian Google gitu. Di SEO juga tampil di pencarian Google gitu. Dan secara investasi banyak yang bilang seperti ini, kan kalau Google Ads saya nggak bayar mas, kata siapa gitu kan, teman-teman bangun visibility web itu kan butuh budget juga, mungkin bangun hire konten marketing gitu ya, hire macam-macam, itu tetap ada budget gitu. Jadi kalau perbandingannya adalah di budget, menurut saya itu kurang relevan ya untuk kita compare, tapi lebih baik itu kita ke objektifnya gitu. Nih salah satu contohnya adalah kalau teman-teman itu butuh solusi jangka singkat gitu ya, butuh output atau goals yang ingin dicapai dalam waktu singkat, ya teman-teman nggak bisa ngandalin SEO gitu. Solusi terbaiknya Google Ads gitu ya. Dan yang kemudian si SEO dan Google Ads ini juga secara fungsi itu sangat beda gitu ya. Kalau SEO ini tuh dia lebih ngebantu bangun brand aja gitu, visibilitas brand. Misal dengan konten-konten teman-teman yang sudah baik gitu ya, nanti makin banyak tercrawl di Google itu bisa meningkatkan visibilitas bisnis teman-teman. Sementara untuk si Google Ads sendiri dia kan konsepnya pay per click gitu. Jadi tujuannya memang untuk mendatangkan pelanggan dalam waktu singkat. Dan atau yang lebih penting seperti ini, kalau umpamanya teman-teman ada budget, ada resource gitu ya, bagusnya tuh menurut saya atau yang sering kami implementasikan di sini untuk klien, kita tuh jalanin keduanya gitu. Karena misal ini si SEO ini kan juga dia butuh waktu gitu ya, butuh waktu untuk bisa bersaing gitu ya. Sementara kalau teman-teman ngandalin SEO aja sebagai channel utama marketingnya, ya berarti kan selama SEO ini nggak jalan, teman-teman nggak jualan tuh. Kan nggak benar juga buat bisnisnya gitu. Nah, sementara si Google Ads ini dia bisa dapat hasil instan tadi gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau keduanya jalan bareng gitu. Dengan catatan teman-teman punya budget untuk si ads dan SEO itu punya resource untuk mengerjakannya gitu. Baiknya sih balik lagi kalau teman-teman nanya ke saya bagusan SEO atau Google Ads, jawaban saya tergantung tujuan teman-teman apa gitu. Nah yang lebih bagus lagi menurut saya dibandingin, dijodohin lebih bagus gitu ya. Oke. Kemudian ini apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum beriklan gitu ya. Mungkin ini nggak di Google Ads saja gitu ya, tapi menurut saya tuh yang paling penting di awal itu kita harus riset pasar dan define buyer personanya sedetail mungkin gitu. Tujuannya apa? Biar teman-teman juga bisa tahu detail. Sebenarnya orang yang saya target ini ada di mana sih kesehariannya gitu. Misal gitu ya, teman-teman bisnisnya bengkel mobil gitu. Kalau mungkin hipotesa di teman-teman akan bilang seperti ini, kayaknya bagusnya di Instagram deh, kan orang sekarang banyak main Instagram, ya kan? Ya, belum tentu gitu. Tapi kalau umpamanya teman-teman lihat udah detail, coba detailin buyer personanya kita gitu ya. Misal yang biasanya yang punya mobil misal umurnya di umur 30 sampai ke atas atau 35 lah ya, udah lumayan stabil secara finansial ya, 35 ke atas gitu. Nah, orang-orang ini tuh cenderung adanya di mana gitu. Berapa persen sih yang menggunakan Instagram gitu. Ya kan? Mungkin kalau teman-teman nggak pakai data itu, teman-teman akan bilang, ini nggak cocok dari Facebook gitu, nggak cocok dari Google, nggak cocok dari apa. Jadi dengan adanya buyer persona ini, teman-teman setidaknya sebelum A/B test pun sudah punya referensi yang cukup jelas channel mana yang akan kita hit gitu. Oke. Kemudian nomor 2 ini juga nggak kalah penting, tujuan dan KPI-nya. Misal gini, balik lagi kita belajar dari study case yang banyak masuk ke kami. Biasanya saat kita tanyakan di awal tujuannya apa gitu, misal di awal tuh bilangnya kita mau ranking gitu, misal kita mau naikin SEO, misal kita mau dari traffic aja gitu, misal. Tapi at the end saat traffic itu datang, kliennya bilang kok nggak ada penjualan ya mas. Nah itu penting banget untuk di define di awal, karena
saat salah mendefine KPI dan tujuan di awal, otomatis strategi yang keluar pun jadinya tidak relevan, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga dan keempat tadi ini saya sudah define di depan, balik lagi saya reminder, please jangan jadi orang teknikal, karena Google Ads ini tuh kan marketing ya, teknikal aspeknya sedikit banget gitu. Teman-teman bisa Google di YouTube, cara strategi iklan di Google tuh mudah banget, tapi yang susah itu nanti saat dia nggak meet dengan objektif kita tuh harus ngapain gitu. Saat dia nggak sesuai dengan, saat dia nggak bisa ngebantu bisnis kita bertumbuh, kita harus ngapain, improvementnya di mana gitu. Itu yang lebih lebih susah. Oke. Kemudian ini teman-teman, kenapa tadi saya bilang di slide sebelumnya itu tentukan tujuan gitu ya. Balik lagi ya, kita harus sama-sama paham. Si Google Ads ini kan adalah platform yang dibangun oleh manusia juga gitu ya. Dia tuh algoritma, mungkin isi ide otak seseorang yang diterjemahkan dalam bentuk algoritma gitu. Balik lagi tuh orang yang bikinnya kan manusia gitu. Dia tuh bukan robot gitu. Nah, ini yang lebih penting yang mungkin banyak orang yang suka skip. Saat teman-teman mau jalanin campaign di Google Ads, pertanyaan yang ditanya pertama awalnya itu objektifnya. Kalian mau apa sih, apa yang kalian capai gitu. Misal di sini, apa, mau nyari sales kah, nyari leads kah, traffic kah, brand consideration kah, awareness atau reach, promosi application gitu kan, local store visit atau campaign without goal guidance. Jadi ini tuh penting banget untuk kita pahami teman-teman, karena apa? Kalau nanti teman-teman objektifnya adalah leads, terus teman-teman pakai pilih campaign objektifnya brand and consideration, pasti kan nggak sesuai gitu. Karena gini, si Google Ads ini tuh dia punya salah algoritma itu akan menyesuaikan, dan rekomendasi yang diberikan itu akan menyesuaikan dari goals yang teman-teman pilih di depan gitu. Kalau teman-teman itu mau pilih boost traffic gitu ya, nanti rekomendasi dari Google-nya pun akan mengarah untuk gimana teman-teman mencapai traffic yang banyak gitu. Misal kalau pokoknya gini, misal rekomendasi dari Google Ads bilang naikin bid gitu, atau ubah biddingnya atau segala macam gitu. Tapi kan teman-teman bilang, saya kan nggak nyari itu gitu. Itu biasanya karena salah define objektif di depan. Jadi ini penting teman-teman pelajarin. Silakan Google aja. Ini banyak banget resource baca, teman-teman baca di Google Ads gitu ya. Ada, dibaca aja. Saran saya, kalau teman-teman mau dapat hasil yang baik, belajar aja loncat-loncat gitu. Maksudnya adalah jangan langsung berpikiran kalau mau setting Google Ads, kalau mau pasang iklan itu yang paling penting adalah setting Google Ads-nya gimana gitu. Itu sebenarnya nomor 3 kalau menurut saya. Nomor 1 dan 2 itu lebih penting tadi, define tujuannya, sama ini dipelajari dengan detail. Apa sih si Google Ads ini, dia bisa ngapain aja, cara kerjanya seperti apa, itu perlu banget dipelajari. Oke. Kemudian ini beberapa jenis iklan ya, tipe iklan yang ada di Google Ads. Ada search. Search ini biasanya tampil kalau teman-teman lagi googling, misal hosting terbaik di Indonesia gitu, misal sering tampil iklannya di web gitu misalnya. Nah, itu biasanya akan ada di ranking peringkat atas atau di bawah, atau kadang nggak ada di atas juga. Tapi yang paling penting adalah dia akan selalu ada di halaman 1 seperti itu. Nah, search ini itu juga ada pengembangannya beberapa tahun ini dari Google. Salah satunya adalah dia itu sudah di advance ke beberapa channelnya Google. Misal kalau teman-teman ada kolom pencarian di YouTube, ada kemungkinan Google iklan search-nya tampil di YouTube gitu ya. Jadi atau beberapa platform yang kerjasama misal gitu ya. Kemudian untuk Performance ini saya bahas terakhir karena ini fitur baru. Kemudian display ini tuh dia iklan yang mirip-mirip ini ya, kayak Facebook Ads lah ya gitu ya. Dia tuh bentuknya visual dan dia tuh tampilnya di website. Nah, website ini adalah website yang sudah kerjasama dengan Google. Kerjasama dalam artian Google itu kan ada layanan namanya Google AdSense. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya website dengan traffic yang cukup baik, dia tuh bisa daftar jadi AdSense gitu.
Nah, di websitenya akan ditampilkan iklan oleh Google. Nah, iklan teman-teman itu nanti akan ditampilkan di website-website yang relevan dengan konten teman-teman gitu. Misal kalau produknya otomotif, which is si Google akan tampilkan iklan displaynya di website-website yang berhubungan dengan otomotif. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian Google Shopping ini lumayan advance. Ini biasanya digunakan e-commerce, bentuknya kayak katalog gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sering belanja online pasti pemilihan iklan seperti ini. Kalau kita umpamanya udah live dari salah satu platform e-commerce tertentu, nanti kita akan dikasih dapat iklan juga yang bentuknya katalog gitu. Oke. Kemudian ini ada video. Ini tampilnya biasanya di YouTube ya, teman-teman. Oh sorry, display ini juga saya kurang sedikit. Display ini selain di website-website tadi, dia juga bisa tampil di YouTube tapi dalam bentuk banner. Tapi makin ke sini kalau saya perhatikan iklan display di YouTube makin sedikit porsinya gitu. Nah, sementara yang video ini kalau teman-teman nonton YouTube biasanya kan ada itu iklan yang bisa di-skip, ada yang tidak bisa di-skip gitu ya. Jadi kita settingnya lewat si Google Ads juga. Orang mungkin lebih familiar di YouTube Ads, sebenarnya itu juga part Google Ads gitu ya. Kemudian Discovery ini itu dia tampilnya ada di YouTube dalam feed-nya. Kalau teman-teman lihat, perhatikan kalau pertama kali kita buka home-nya YouTube, di situ biasanya ada ads, ada text-nya, ada gambarnya, ada button-nya gitu ya. Kemudian dia juga tampil di Gmail. Kalau Gmail-nya versi gratis, kalau teman-teman lagi buka email, biasanya di atasnya ada ads. Itu namanya Google Ads Discovery. Oke. Nah, yang terakhir ini ada namanya Performance Max. Performance Max ini adalah yang paling terbaru. Kalau nggak salah ini tuh di launching tahun lalu versi betanya. Ini tuh sebenarnya untuk memudahkan teman-teman bisa manage satu campaign, lah ya. Misal teman-teman dengan Performance Max ini, teman-teman nggak perlu setting iklan search, display, discovery, dan video dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi cukup satu Performance Max, semua channel tersebut bisa di cover sama dia gitu. Cuman plus minusnya gini teman-teman, kalau umpamanya teman-teman pakai Performance Max, jadi itu minusnya adalah teman-teman nggak bisa kontrol porsinya. Ya, contoh gini, secara performance biasanya yang paling gampang spending itu display, karena ekosistemnya lebih luas gitu ya. Iklan kita tuh kalau di display itu biasanya lebih cepat gitu ya untuk consume budgetnya, karena dia ekosistemnya sangat banyak banget. Sementara di search dia kan konsepnya nunggu intent, nunggu ada yang search dulu baru iklan kita tampil seperti itu. Nah, kemudian di YouTube dan lain-lain sebagainya suka seperti itu. Nah, di sini tuh kurangnya kita nggak bisa kontrol porsinya. Sementara apalagi teman-teman belum tahu nih belum tahu dari keempat channel ini mana yang paling bagus secara konversi misal, secara kualitas leads misal. Jadi kan belum tahu nih teman-teman channel mana yang paling bagus. Jadi kalau teman-teman pasang Performance Max di depan akan cukup menyulitkan buat teman-teman measure nanti mana yang paling bagus hasilnya. Dan biasanya dari pengalaman saya, dia akan lebih banyak dikonsumsi sama si display ketimbang search-nya. Oke. Kemudian ini secara struktur ini biasanya masing-masing performance marketing atau digital marketing biasanya punya konsep yang beda-beda gitu ya. Jadi ini saya sengaja ambil dari WordStream. Yang WordStream ini salah satu website yang cukup sudah divalidasi lah, yang punya konten-konten atau punya knowledge yang cukup bagus untuk best practice-nya Google Ads gitu kira-kira. Jadi kalau based on WordStream, jangan based on saya. Mungkin biasanya kalau based on saya biasanya tergantung kondisinya juga gitu. Kayak kalau dari WhatsApp ini bisa jadi referensi ya buat teman-teman ya, tapi ini nggak harus jadi baku. Teman-teman bisa improve atau hack sesuai dengan kebutuhan saat gimana kondisi ininya ya, produknya atau campaign-nya gitu. Jadi satu akun itu
direkomendasikan itu minimal 2 campaign, ya, bukan minimal 2 campaign. Misalnya contohnya untuk satu campaign direkomendasikan dalam satu campaign itu direkomendasikan 7 sampai 10 maksimalnya ad group gitu ya. Jadi kalau teman-teman misal kita anggap lah ya posting gitu ya. Kalau postingnya misal itu ada macam-macam atau mau ditargeting apa nih grupnya, mau di-define by apa, misal ada yang by lokasi, misal ada yang by jumlah katanya, misal dia tergantung si performance-nya mau grouping by apa. Jadi rekomendasi dari sebuah frame adalah maksimum kita 10 ad group aja gitu. Nah, dalam satu ad group katanya tuh apa namanya harus kurang lebihnya 20 keyword aja per ad groupnya. Karena kenapa sebenarnya ini juga tidak ada batasan ya. Ini lebih memudahkan ke teman-teman untuk analisa aja sih. Jadi bayangin aja kalau dalam satu ad group teman-teman ada 1000 keyword gitu. Jadi itu mau analisanya itu ribet banget teman-teman. 1000 keyword dalam satu ad group untuk analisa tiap hari, optimasinya tuh lumayan challenging banget. Makanya tuh mungkin itu salah satu rekomendasinya adalah selain untuk efisiensi dan juga untuk memudahkan kita analisa gitu ya. Dan yang kedua, dan untuk ads sendiri ini itu kalau di versi zaman sebelum masih ada expanded ad text, biasanya memang direkomendasikan 2 sampai 3 ads per ad group. Nah, tapi di dalam yang sekarang itu adalah responsive search ads, jadi dalam satu ads pun sebenarnya udah cukup bagus. 2 ads lebih bagus dan bisa 3 ads lebih bagus lagi gitu. Dan teman-teman maksimalnya sekarang satu ad group ad group itu cuma boleh 3 ad text saja maksimal yang responsif gitu. Oke. Kemudian ini untuk landing page sendiri satu landing page lah ya ad group itu memungkinkan dengan catatan domainnya sama ya. Misal Dewa Web gitu, misal Dewa Web iklanin hosting, domainnya adalah dewaweb.com gitu. Kemudian ad group 2-nya hosting cloud hosting misal, tapi Dewa Web pakai domain lain, biasanya itu di reject sama Google. Jadi landing page-nya boleh beda dengan catatan domainnya sama. Jadi satu ad group biasanya diboleh cuma satu domain gitu ya. Oke. Kemudian ini kita belajar sedikit tentang keyword match ya. Ini part of dari research tadi. Nah, keyword match ini itu juga sebenarnya untuk di sekarang ini sudah nggak terlalu krusial ya dengan adanya smart bidding, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman performance marketing juga masih banyak yang nyaman pakai manual CPC gitu ya. Jadi ini tuh membantu teman-teman kalau mau manual nggak mau pakai smart bidding, mau pakai manual CPC, ini cara kerja seperti ini. Jadi kalau teman-teman pakai broad, itu artinya keywordnya akan luas gitu ya. Luas dalam artian dia akan mencari dalam konteks yang sangat luas. Misalnya kayak contohnya running shoe gitu ya, di contoh yang di PPT ini. Jadi teman-teman kan jualannya sepatu lari misalnya, tapi karena iklan ini broad di si ads-nya si ads-nya akan mendetek bahwasannya iklan ini juga relevan buat keyword-keyword yang mengandung kata running gitu ya, atau mengandung kata shoe dalam produk-produk lain, padahal kan belum tentu produk tersebut relevan dengan produk yang teman-teman jual. Itu salah satu minusnya. Dan yang kedua ada price match. Ini tuh biasanya keyword kita itu dia harus ada salah satu dari 2 frasa itu. Misal kayak gini nih, running shoe. Jadi ya dia itu akan tampil kalau teman-teman misal ada contoh di sini men's running shoe ya, karena dia ngambil dari dapat dua-duanya, atau ini best shoe for running, itu dia harus mewakili 2 kalimat tersebut gitu. Sementara exact running shoe biasanya dia akan lebih sempit lagi ya. Jadi keyword-keyword yang memang sama gitu ya, atau mirip secara arti gitu, sama secara arti gitu.
Oke, kemudian ini yang lebih penting teman-teman. Jadi seperti teman-teman tahu, si Google itu kan konsepnya itu adalah lelang ya, biddingnya. Jadi banyak mungkin teman-teman berpikir, wah kalau saya mau iklan di Google Ads berarti budget saya harus banyak biar iklan saya ranking terus gitu ya. Itu salah teman-teman. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, si Google Ads itu bisa besar karena dia menjual user experience gitu. Misal teman-teman dulu kenapa nggak pakai browser Microsoft Edge misal atau Internet Explorer gitu. Kenapa banyak yang nggak pakai itu? Karena Chrome-nya secara user experience lebih lebih enak gitu. Dan dari dulu, kenapa teman-teman nggak Google pakai Bing gitu? Kenapa teman-teman pakai Google gitu? Karena secara user experience kita lebih nyaman pakai Google gitu ya. Dan balik lagi, semua produk Google itu dia selalu mengedepankan si user experience. That's why di sini kalau teman-teman lihat untuk menentukan kualitas skor itu, poin pertama itu yang harus kita perhatikan adalah user experience. Ini mencakup apa aja sih user experience ini? Itu mencakup relevansi antara iklan teman-teman dengan keywordnya, relevansi antara iklannya dengan landing page-nya. Ini relevansi, istilahnya relevansi ini bukan menempel-nempelkan kata ya. Kadang banyak yang salah persepsi. Kalau umpamanya dia jualan baju, dia paksakanlah ada kata-kata jual baju di landing page-nya. Tidak seperti itu. Jadi dimaksudkan relevansi itu adalah kalau teman-teman jualan baju, make sure di landing page-nya memang ada baju atau sesuatu yang membahas tentang baju kalian yang kalian jual gitu. Bukan tiba-tiba teman-teman jualan baju, landing page-nya isinya perkakas misalnya. Itu tidak relevan. Jadi itu yang Google bilang relevansi ads to landing page tadi. Uh, kemudian di sini ada lagi relevansi antara keyword dan ads-nya. Nah itu berpengaruh juga karena balik lagi tadi ke user experience tadi. Kalau pemainnya ads teman-teman nggak relevan sama keywordnya, ads teman-teman nggak akan ditampilkan sama Google. Contoh, misal teman-teman keywordnya jual baju, tapi di ads-nya bilang jual celana murah gitu, atau cuma bilang di situ top online terbesar di Indonesia, misalnya itu nggak relevan karena teman-teman nggak relevan antara keyword yang di define di ad group-nya sama ads yang ditampilkan gitu ya. Nah balik lagi dan yang lain lagi di user experience ini tuh faktor lain, sorry tadi skip, ini tuh ada lagi istilahnya di loading websitenya atau landing page-nya gitu. Jadi kalau umpamanya teman-teman uh, pasang iklan gitu ya, terus loading websitenya lambat, itu berpengaruh ke user experience teman-teman gitu ya. Makanya dipastikan kalau teman-teman mau pasang iklan, loading webnya harus cepat dan secara konten atau secara desain dia juga sudah nyaman gitu ya, sudah uh, bukan bagus ya, bagus itu bukan part of dari si user experience, tapi artinya adalah bagus untuk secara konten, secara loading gitu ya, atau secara navigasi, mudah orang menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam website tersebut. Contohnya, kalau pemain mereka menghubungi teman-teman, sudah ada buttonnya di situ, tidak perlu lagi scroll kemana-mana gitu ya. Atau kalau mereka mau lihat variasi produk di landing page-nya juga ada, dia nggak perlu ke halaman lain. Jadi itu yang kita sebut user experience gitu ya. Makanya disarankan kalau teman-teman mau iklan, disiapin landing page-nya. Jadi jangan teman-teman jualannya produk katalognya gitu, tapi nanti landing page-nya taruhnya home gitu. Biasanya tuh nggak konversinya rendah teman-teman. Oke. Lalu apalagi sih yang menentukan ranking itu gitu ya adalah ads rank-nya. Ads rank itu sendiri adalah quality score tadi yang sudah di-define di atas, user experience, aspek CTR, relevansi keyword, itu dikali dengan bidding teman-teman gitu ya. Kalau biddingnya itu ini juga kita sudah bahas tadi, bidding itu bukan faktor utama teman-teman rankingnya bagus. Nah kita bisa lihat simulasi di kanan. Kita contohin, kalau umpamanya kita ngomong secara bidding, kalau dari di slide di sini yang sebelah kanan ini harusnya yang ranking 1 itu adalah iklannya si Jen karena dia biddingnya $8 gitu kan, atau ranking 2 harusnya itu si Pat karena dia $6 gitu. Ranking 3 harusnya si Mary karena dia biddingnya $4. Harusnya ini si Sam yang ranking yang enggak
ditampilin sama Google gitu. Tapi kalau teman-teman lihat nih, kita perhatikan SAM quality score itu 10, tapi dia max biddingnya cuma $2, dia dapat 20 poin. 10 kali $2 dapat 20 poin. Simulasinya kira-kira seperti itu. Kemudian si Mary, dia tuh quality score-nya cuma 4, tapi dia biddingnya $4, dia dapat poin 16. Kemudian si Jane, dia udah bidding $8, tapi quality score-nya cuma 1, dia dapat value-nya 8. Dan Pet, dia juga biddingnya $6, quality score-nya 2, dia dapat 12. Jadi teman-teman lihat secara ranking, boleh kelihatan di sini bisa kita lihat si Sam dengan bidding yang sangat murah, $2, dia bisa dapat posisi yang bagus di SERP. Sementara si Jane dengan bidding yang 4 kali investasinya dari si Sam, dia justru tidak dapat ranking, tidak dapat spot di SERP-nya Google gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, di sini saya bilang ke teman-teman semua, ya, hal-hal ini itu biasanya jarang dibahas kalau teman-teman mau belajar Google. Teman-teman yang mau belajar Google Ads, biasanya mereka suka skip yang ini. Mereka lebih fokus, bagusan berapa keyword sih, bagusan apa sih, keywordnya bagusan apa sih, berapa keyword sih yang harus saya pasang di headline, apa aja sih. Lebih fokus ke sana, tapi tidak ada yang jarang yang fokus ke konsep yang saya bilang ini. Padahal tadi kita sudah sama-sama bahas, si platform Google itu dibangun oleh manusia, jadi otaknya itu juga harusnya otak manusia juga dalam bentuk algoritma gitu. Oke. Lalu di sini ini ada beberapa bidding strategi di Google. Makanya tadi di awal kalau Google sebelum teman-teman beriklan, dia menanyakan objektif, itu artinya biar dia si Google ini bisa kasih hasil terbaik buat teman-teman. Karena balik lagi kan dia itu sangat menjunjung tinggi namanya user experience tadi. Nah, makanya di sini juga sebenarnya mereka sudah mix and match based on objektifnya. Cuman kadang karena terlalu banyak mau hack sana sini, kita sering miss gitu ya. Kita mengakali si Google gitu ya. Contohnya nih, misal kalau teman-teman objektifnya adalah traffic gitu ya, teman-teman jangan pakai kontrol CPA gitu, karena dia akan deliver dengan baik gitu. Jadi kalau objektifnya adalah traffic, pakai biddingnya itu si maximize click gitu ya. Dan anyway teman-teman, si maximize click ini di versi terbaru juga kalian sudah bisa batasin limit CPC-nya. Jadi tidak perlu takut nanti boncos gitu ya. Kemudian kalau teman-teman itu mau ranking gitu ya, dia pakai target impression share gitu. Jadi nanti di situ kalian bisa tentukan berapa persen sih impresi share yang pengen teman-teman dapatkan gitu ya. Ya, kalau umpamanya based on practice Google, ini informasinya saya dapat langsung dari orang Google-nya ya. Kalau kata mereka itu impression share yang bagus itu dalam satu iklan itu harusnya di atas 10%. Jadi teman-teman balik lagi, kalau ada yang sedang pasang iklan, coba dicek impression share teman-teman itu di angka berapa. Jadi kalau umpamanya di bawah 10%, silakan improve, balik ke improvement di awal tadi, cek lagi ads-nya relevan atau tidak dengan keyword-nya, kemudian cek lagi landing page-nya, jadi tingkatin user experience. Otomatis nanti impression-nya juga ikut naik gitu ya. Kemudian kalau umpamanya teman-teman itu mau cari konversi di awal di sebanyak-banyaknya gitu ya, pakai maximize conversion gitu ya. Tapi ini ngomongnya adalah konversi ya. Jadi artinya jangan salah persepsi. Kalau teman-teman butuh konversi yang banyak, pakai maximize conversion karena dia akan cari konversi sebanyak-banyaknya, tapi jangan tanya harganya. Oke. Nah, di sini ada namanya kalau target CPA. Target CPA itu bidding kalau teman-teman itu pengen CPA-nya bisa stabil di angka tertentu seperti itu. Misal setelah teman-teman jalan iklan gitu ya sebulan, setelah dicek, dianalisa ternyata rata-rata CPA-nya atau cost per leads-nya itu adalah 15.000 gitu. Jadi teman-teman bisa pakai. Jadi nanti pas saat teman-teman set CPA-nya itu di 15.000, si Google akan mengusahakan semaksimal mungkin agar cost per
acquisition teman-teman itu kurang lebih 15.000 atau lebih sedikit gitu. Biasanya tipis-tipis kok dia naikinnya. Kalau umpamanya kita target 15, biasanya kalaupun harus naik, misal naik berapa persen lah, nggak banyak, nggak pasti selalu di bawah 50% naiknya gitu. Dan ini yang terakhir bidding paling legend ini ya, dari awal ini biasanya masih banyak yang pakai ini, dan tidak salah juga pakai ini, disclaimer ya teman-teman, tidak salah juga pakai ini, cuman minusnya adalah kalau teman-teman itu manage campaign, misalnya dalam satu uh, iklan itu banyak ad group, banyak produk yang diiklankan gitu ya, dan resource-nya cuma satu, pakai manual CPC ya lumayan sih, lumayan apa ya, lumayan keteteran gitu. Karena apa? Pasti nanti banyak juga yang skip. Skipnya kenapa? Misal kalian manage 1000 keyword gitu ya, ya kan? Biasanya kalau kita kerja ya, kan kerjaan kita biasanya kadang nggak selalu itu aja ya, karena ada distraction juga ke yang lain. Jadi bayangin teman-teman kalau umpamanya mau manage 1000 keyword, mau dioptimize setiap hari, 1000 keyword gitu ya per campaign, itu bayangin, itu nggak kelar-kelar itu PR untuk analisanya gitu. Nah, balik lagi. Makanya kalau umpamanya balik lagi lihat bidik ini tuh disesuaikan dengan kondisi, tujuan, biar nanti kita tuh mindsetnya tuh adalah lebih mix and match, bukan compare. Saya tuh lebih senang bilang di mix aja sesuai kebutuhan pada saat ini. Misal di kami karena resource-nya masih sedikit gitu, kami tidak pakai manual CPC gitu misal, karena tapi dengan catatan kita sudah set tuh, kalian teman-teman harus hitung berapa sih maksimal CPA saya, biar saya nggak bocor, dihitung dulu. Gitu, ntar Google ada caranya, berapa sih maksimal CPA yang harus saya bayar biar bisnis saya untung gitu. Jadi teman-teman hitungnya itu adalah dari lifetime value-nya. Jangan hitung dari apa namanya, kalau misal bisnisnya Dewa Web gitu misal. Dewa Web nggak akan hitung per harga domain aja gitu. Harus mereka akan hitung dari lifetime value-nya. Misal si satu user ini mereka bisa convert jadi dapat apa aja nih. Bisa mereka jualin hosting, domain, SSL, macam-macam kira-kira kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus hitungnya seperti itu. Jangan dihitung terlalu sempit gitu. Karena nanti kelihatannya yang kelihatan di depan cuma cost yang mahal. Kira-kira gitu ya. Nah, makanya balik lagi, ini itu di materi ini saya lebih pengen teman-teman lihat secara luas ya, secara garis besar, tapi dengan perspektif yang lebih detail mengenai si Google Ads ini tuh cara kerjanya seperti apa, dia ada apa aja seperti itu. Karena untuk setting-setting teman-teman bisa Google di YouTube, banyak tutorial, tapi mostly jarang yang bahas yang tadi saya bilang. Makanya saya tertarik bahas yang ini karena yang sering kita temukan, dulu juga saya pernah beberapa ikut kelas yang seperti ini, kita tuh bahasnya tuh terlalu teknikal gitu ya. Jadi ini sebelum teman-teman mulai, pastikan tadi beberapa poin yang kita bahas itu sudah diperhatikan dengan baik. Jangan loncat-loncat, jangan terlalu fokus ke dashboard gitu, fokus ke bisnisnya. Oke? Kemudian ini beberapa best practice ya untuk 2022. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pernah pakai mungkin sudah familiar. Jadi di dashboardnya Google Ads itu ada satu tab namanya recommendation. Biasanya tuh di situ si dashboardnya akan kasih kita beberapa rekomendasi untuk improvement ads kita gitu. Itu teman-teman juga jangan asal apply, dibaca dulu relevan atau tidak dengan bisnisnya. Karena kadang tidak sedikit rekomendasinya yang ngaco gitu ya. Jadi harus dicek teman-teman. Apalagi misal mengenai cost gitu. Dan yang lebih penting di rekomendasi ini jangan di enable auto recommendation ya, karena nanti bikin ads kita cukup berantakan. Kenapa? Kalau di enable auto recommendationnya, biasanya nanti kalau dia rekomendasi keyword yang tidak relevan dengan bisnis kita, itu akan bikin performance kita jadi berantakan. Yang kedua, kalau teman-teman masih punya tipe ads-nya itu yang expanded text ads, saran saya di-upgrade ke
responsif karena sebentar lagi itu akan end of support dan secara performance itu kurang baik karena kan kita cuma bisa 2 atau 3 headline kalau nggak salah sama di description. Sementara di responsif kita punya opsi masukin 15 headline yang cukup dinamis, ada 4 as description. Jadi cukup bagus untuk si Google rolling ad text teman-teman, dia akan mix and match gitu ya. Jadi performanya akan selalu lebih optimal. Dan yang ketiga, gunakan smart bidding gitu ya. Smart bidding itu biasanya tidak disukai karena lumayan costly gitu ya, karena kita nggak kontrol penuh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita denial sama smart bidding ini, banyak juga sebenarnya fitur-fitur yang kita baru nggak kehilangan. Misal bidding signalnya, ini balik lagi untuk tujuan teman-teman. Kalau saya, kenapa saya sedang pakai smart bidding? Karena buat saya pribadi, buat bisnis saya pribadi, saya lebih penting dapat 1 leads per day, tapi itu kualitas, daripada saya harus dapat lead 10. Kayak gitu ya. Jadi saya lebih fokus ke kualitasnya gitu. Kalau tapi teman-teman fokus ke number of leads-nya gitu, jadi jangan pakai smart bidding gitu ya. Tapi balik lagi, kalau balik ke teman-teman gimana kalian modify bisnisnya, kalau mau ya pakai smart bidding, kita tuh akan ada bidding signal namanya. Jadi si bidding signal ini tuh akan analisa based on behavior teman-teman. Misal dia akan lihat ada satu orang yang secara behavior ini tuh menurut dia ini tuh potensial banget lah customernya gitu, karena mungkin dari seminggu lalu udah googling tentang ini, dia browsingnya tentang produk tersebut gitu. Jadi saat orang ini query di Google, otomatis kalau kita pakai smart bidding, iklan kita ikut diprioritaskan, dioptimalkan sama si Google agar dapat ditampilkan sama orang tersebut gitu. Kemudian, dan yang terakhir, saran saya adalah jangan terlalu anti menggunakan keyword broad. Karena kalau teman-teman mix antara smart bidding sama broad, dia itu sangat ideal gitu. Karena tadi dengan adanya si bidding signal, otomatis dengan si keyword broad ini, tapi dengan tetap filtrasi negatif keyword ya, sama itu mereka kadang banyak kasih hasil yang cukup menggembirakan gitu ya. Karena contoh di kami itu dengan perpaduan seperti ini, kita mungkin dapatnya leads-nya sedikit, tapi secara value lebih besar. Seperti itu. Jadi balik lagi, kalau teman-teman tujuannya apa, cara kalian berbisnisnya gimana, cara approach-nya, di mix and match aja. Ini maksud saya itu adalah kadang kalau kita perlu terlalu fokus ke bisnisnya, padahal kan ke dashboardnya, padahal kan teman-teman kan at the end tujuannya adalah jualan, tujuannya adalah closing gitu. Jadi buat apa teman-teman punya lead 1000 tapi closing 10, ya mending punya lead 100 closingnya 20 kan, kira-kira kayak gitulah ya. Atau punya lead 1000 value-nya sedikit ya, atau lead 200 value-nya lebih banyak. Ini balik ke teman-teman. Jadi balik lagi ke saya bilang, perjelas objektifnya di depan, jangan salah pilih channel, dan yang lebih penting lagi, fokus ke bisnis, fokus ke grafnya, jangan jadi orang teknikal ya, jadi marketer seperti itu. Oke, mungkin itu materi hari ini teman-teman. Jadi sebelum aku melanjutkan ke sesi selanjutnya, boleh nggak sih kasih closing statement nih untuk teman-teman yang mungkin sedang belajar Google Ads atau baru mau memulai Google Ads? Oke. Kalau teman-teman baru mau ngiklan ya, dimanapun itu, saran saya satu sih, jangan jangan selalu hitung, jangan fokus ke budgetnya. Gitu. Jangan fokus ke budget itu artinya kalau teman-teman fokus ke budget, yang kelihatan di depan itu hanya mahal. Akhirnya teman-teman nggak beriklan, tapi teman-teman juga nggak punya solusi lain biar bisnis teman berkembang gitu. Apakah ada alternatif bikin event kayak Balitang gitu kan? Nggak ada juga misal. Jadi harus jangan lihat budgetnya di depan, tapi lihatlah tujuan kalian mau ngapain. Saran saya adalah sebelum beriklan selalu set up KPI, set up tujuan yang jelas biar nggak salah jalan. Gitu.
Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa